Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang kebijakan fiskal. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Kali ini kita akan membahas materi tentang kebijakan fiskal. Pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan fiskal dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian melalui pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kita lihat pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal atau fiscal policy atau kebijakan anggaran diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal juga diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian nasional. Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau APBN. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan yang tidak diinginkan seperti pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional. Apa perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Jika kebijakan moneter diberlakukan untuk mengatur jumlah uang beredar, kebijakan fiskal menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Apa tujuannya pemerintah menetapkan kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal dibuat pemerintah untuk mencapai dan mempertahankan kestabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi melalui kebijakan fiskal dapat dicapai dengan peningkatan investasi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, yang kedua adalah peran dan fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bertujuan menstabilkan perekonomian. Kebijakan fiskal juga dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Apa tujuan dan fungsi kebijakan fiskal? Berikut uraian mengenai tujuan dan fungsi kebijakan fiskal. Kita lihat dulu yang pertama adalah peran kebijakan fiskal. Yang pertama, meningkatkan produksi nasional atau PDB dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat perekonomian mengalami kelesuan, jumlah produksi nasional akan cenderung menurun. Kelesuan ekonomi disebabkan turunnya daya beli masyarakat. Jika daya beli masyarakat turun, barang dan apa jasa yang diproduksi akan dikurangi sehingga produksi nasional ikut turun. Oleh karena itu, saat mengalami kelesuan ekonomi atau resesi, pemerintah akan menambah jumlah anggaran belanja untuk membeli barang dan atau jasa. Anggaran yang telah ditambahkan pemerintah dapat meningkatkan produksi suatu perusahaan sehingga produksi nasional juga meningkat. Apabila produksi nasional meningkat, pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal yang terwujud dalam APBN. Nah, yang kedua, memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Pengeluaran pemerintah yang dianggarkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sosial ekonomi bertujuan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan usaha produktif. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memusatkan pembangunan di daerah pedesaan. Pemerintah juga dapat mendorong industri rumah tangga melalui pemberian modal atau pelatihan bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar pengangguran dan kemiskinan berkurang. Selain sarana dan prasarana untuk pembangunan, pemerintah harus mengatasi laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Jika jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan, akan menambah angkatan kerja, sehingga kesempatan kerja semakin berkurang. Pembangunan ekonomi yang cepat dapat terjadi apabila kenaikan kesempatan kerja dan pendapatan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk. Nah, yang ketiga adalah menstabilkan harga-harga barang. Penurunan yang tajam pada harga-harga umum akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor swasta akan merugi. Investasi yang dilakukan swasta akan berkurang, nah sebaliknya harga-harga umum yang terus meningkat atau inflasi akan mengakibatkan dampak buruk.
Inflasi memang akan menciptakan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan pada beberapa kelompok orang. Akan tetapi, inflasi akan menimbulkan kerugian bagi orang yang berpenghasilan tetap dan rendah. Inflasi juga cenderung melemahkan sektor usaha swasta karena investasi produktif berubah menjadi investasi harta tetap seperti rumah, tanah, dan kendaraan. Dengan kebijakan fiskal, kenaikan atau penurunan harga-harga secara tajam dapat dicegah. Yang keempat adalah menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Penerimaan negara yang optimal mengindikasikan dana untuk melakukan pembangunan dalam kondisi cukup atau berlebihan. Apabila dana pajak dapat dioptimalkan, tentu akan mencukupi kebutuhan pembangunan Indonesia, terutama pembangunan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Kemampuan keuangan daerah-daerah tersebut masih rendah, sebagian besar daerah masih mengandalkan dana pembangunan dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DA. Dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang dianggarkan dari APBN, kondisi perekonomian masyarakat akan mengalami kenaikan. Dengan demikian, kesenjangan pendapatan antara masyarakat daerah satu dengan daerah lain dapat dikurangi. Apabila anggaran APBN digunakan sesuai waktu dan tempat yang tepat, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan merata. Selanjutnya adalah fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sangat berpengaruh terhadap seluruh kegiatan masyarakat. Kebijakan fiskal tercermin dalam APBN yang merupakan sarana pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan. Fungsi kebijakan fiskal merupakan fungsi APBN. Fungsi utama kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Yang ketiga adalah instrumen kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah menjaga kestabilan ekonomi. Dengan pemberian stimulus, tindak lanjut, atau perubahan instrumen, tujuan kebijakan fiskal dapat tercapai dengan baik. Apa saja instrumen kebijakan fiskal? Mari kita cari tahu jawabannya dengan menyimak penjelasan berikut. Yang pertama adalah pajak. Pajak memberikan dampak langsung yang sangat terasa pada perekonomian suatu negara. Pajak merupakan kontribusi kepada negara oleh pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, kontribusi pajak dalam penerimaan Indonesia pada tahun 2008 sampai 2015 selalu berada di atas 70%. Nah, itu artinya besar kecil penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan pajak yang diperoleh. Bagaimana pengaruh pajak dalam kebijakan fiskal? Jika pajak diturunkan, daya beli masyarakat akan meningkat. Kondisi tersebut akan berdampak positif bagi sektor perekonomian lain seperti industri. Meskipun demikian, kebijakan tersebut akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Jika pajak dinaikkan, juga akan berpengaruh langsung dengan semakin mahalnya harga di pasar. Disinilah kebijakan fiskal diterapkan untuk mendapatkan langkah terbaik mengatasi keadaan ekonomi yang ada saat itu. Instrumen tersebut perlu dinaikkan atau diturunkan. Yang kedua adalah belanja pemerintah. Pemerintah memiliki pos anggaran pengeluaran atau anggaran belanja yang telah diatur dalam APBN, yaitu pos belanja pegawai dan pos belanja pembelian barang dan atau jasa. Saat terjadi kelesuan perekonomian, pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri. Kenaikan tersebut ditujukan untuk meningkatkan permintaan agregat masyarakat. Kestabilan jumlah permintaan agregat mampu mendorong kestabilan produksi rumah tangga produsen atau perusahaan, sehingga jumlah output dalam perekonomian tetap terjaga. Selanjutnya, yang ketiga adalah subsidi. Subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu sehingga dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dengan harga terjangkau. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus menekan laju inflasi. Saat harga suatu barang kebutuhan pokok tinggi, permintaan terhadap barang akan menurun. Akhirnya, jumlah produksi nasional juga berkurang. Menurunnya jumlah produksi nasional akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yang keempat adalah pinjaman publik.
Pemerintah membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas perekonomian melalui pembangunan infrastruktur atau pengadaan barang. Pendapatan pajak atau sumber pendapatan negara lainnya kadang tidak dapat memenuhi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah untuk meminjam dana yang disebut pinjaman publik. Mekanisme pinjaman publik dilakukan dengan cara menerbitkan obligasi atau surat berharga, baik obligasi jangka pendek, menengah, maupun obligasi jangka panjang. Obligasi tersebut bisa dibeli investor dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, kebijakan pinjaman publik diperoleh pemerintah dengan menerbitkan surat berharga berupa surat utang negara atau SUN. Masyarakat yang membeli atau memegang surat berharga tersebut akan menerima pembayaran bunga atau kupon dari pemerintah. Pinjaman publik ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal dapat ditinjau dari segi teori dan ditinjau dari aspek perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran ditinjau dari aspek perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Kebijakan anggaran seimbang merupakan kebijakan dengan menyusun penerimaan dan pengeluaran sama besar. Kebijakan ini menyebabkan negara tidak perlu berutang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jika terjadi depresi atau kelesuan ekonomi, negara sebaiknya tidak menggunakan kebijakan anggaran seimbang karena dapat memperburuk perekonomian. Selanjutnya, kebijakan anggaran defisit merupakan kebijakan dengan menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan yang berakibat negara mengalami defisit anggaran. Kebijakan ini dapat diterapkan suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima adalah dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Kebijakan fiskal akan berpengaruh terhadap perekonomian melalui penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam penghitungan penerimaan dan pengeluaran negara akan diperoleh anggaran surplus atau defisit APBN. Apabila anggaran dalam APBN mengalami surplus, akan terjadi peningkatan kegiatan perekonomian yang besarnya bergantung pada pengaruh anggaran surplus tersebut. Anggaran surplus tersebut akan digunakan untuk membayar utang pemerintah dan program pembangunan lainnya. Apabila terjadi defisit, pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri atau dalam negeri. Sumber-sumber pinjaman dalam negeri diperoleh dalam bentuk pinjaman perbankan dan non-perbankan yang mencakup penerbitan obligasi negara dan privatisasi. Defisit yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri akan menimbulkan tekanan inflasi jika pinjaman luar negeri dipergunakan untuk membeli barang dan atau jasa di dalam negeri. Akan tetapi, jika dipergunakan untuk membeli barang-barang impor, tidak akan menimbulkan tekanan inflasi. Pengeluaran pemerintah yang disalurkan secara tepat berdampak pada meningkatnya perekonomian suatu negara seperti pelaksanaan pembangunan fasilitas publik. Fasilitas penting lainnya juga dapat merata apabila alokasi pengeluaran pemerintah tepat sasaran. Pengeluaran pemerintah lainnya juga berdampak pada distribusi pendapatan yang meningkat melalui peningkatan gaji pegawai negeri. Kebijakan fiskal perlu diperhatikan agar kegiatan ekonomi tetap stabil dan tidak memicu krisis ekonomi. Dengan berakhirnya materi yang Ibu sampaikan tadi, maka berakhir pula sesi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada sesi pembelajaran kita selanjutnya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.